warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Reni dari kelas EKIS 1I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi fungsi perencanaan, di mana ini merupakan salah satu tugas UTS yang diberikan kepada saya, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video di samping. Fungsi perencanaan. Konsep dasar perencanaan. Konsep dasar perencanaan terbagi menjadi beberapa sisi. Definisi umum. Robin and Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menetapkan bagaimana tersebut akan dicapai. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pemimpin menggunakan seluruh pengaruh atas wewenangnya atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Fungsi perencanaan. Robbins and Coulter menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan. Pertama, perencanaan sebagai pengarah. Kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Dan keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Syarat perencanaan. Yang pertama, faktual dan realistis. Kedua, logis dan rasional. Ketiga, fleksibel. Keempat, komitmen. Dan kelima adalah komprehensif. Urgensi perencanaan. Pentingnya perencanaan sebagai penyeimbang pengendalian, memudahkan pengendalian, fokus, memusatkan perhatian kepada sasaran, ekonomis, mendapatkan atau menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis. 2 tahapan dari perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan. Alasan-alasan perlunya perencanaan. Yang pertama, protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam membuat keputusan. Yang kedua, positive benefits dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Manfaat dan hakikat perencanaan. Manfaat perencanaan. Pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. 2, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Ketiga, membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Dan keempat, membantu penetapan tanggung jawab lebih tepat. Hakikat perencanaan. Yang pertama, contribution to goal and objective, kontribusi kepada tujuan dan sasaran. Yang kedua, premise of planning, aspek primer dari perencanaan. Ketiga, pervasive
effectiveness of planning, aspek daya serap perencanaan. Dan yang keempat adalah efficiency of plan, efisiensi rencana. Hierarki dan jenis-jenis perencanaan. Pertama, hierarki perencanaan. Purpose and mission, objective, strategis, policy, procedure, rules, and program. Jenis perencanaan. Jenis perencanaan menurut luasnya, rencana strategis dan rencana operasional. Jenis perencanaan menurut waktunya, rencana jangka panjang, rencana dengan kerangka waktu di atas 3 tahun, rencana jangka pendek, rencana yang mencakup 1 tahun. Jenis perencanaan menurut kekhususannya, rencana direksional dan rencana spesifik. Dan D, jenis perencanaan menurut frekuensinya, rencana sekali pakai dan rencana tetap. Ya, itulah video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.